Sore itu langit sudah mulai berubah warna. Bukan gelap, tapi cahaya matahari terasa lebih tipis dari biasanya. Jam di motor Diki menunjukkan pukul 15.40. Kalau lewat jalan utama bisa kena macet, kata Diki sambil melihat peta offline di ponselnya. Lewat alas suara lebih cepat. Hana menoleh ke arah papan penunjuk jalan kecil yang setengah tertutup semak. Tulisan alas suara sudah pudar. Jalan masuknya sempit dan aspalnya retak. Kita belum pernah lewat sini, ujar Hana pelan. Justru itu. Lebih sepi. Diki memutar setang. Motor masuk ke jalan hutan. Di awal perjalanan semuanya terlihat biasa. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri, cahaya matahari menyelinap di sela daun. Hanya saja, semakin dalam mereka masuk, suara kendaraan lain menghilang. Tidak ada motor, tidak ada mobil. Hana memperhatikan satu hal kecil. Burung yang tadi terdengar, tiba-tiba tidak ada lagi. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang mereka lewati terasa lebih panjang dari yang ia kira. Jam motor menunjukkan pukul 15.45. Tepat saat itu, mesin motor tersendat. Dik! Motor mati total. Diki mencoba menyalakan kembali motor. Sekali. Dua kali. Berkali-kali. Tidak ada respons. Bensin ada, gumamnya. Tadi juga normal. Hana mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Hutan terasa lebih sunyi sekarang. Bahkan angin pun seperti berhenti. Coba kita tunggu sebentar, kata Hana. Diki menggeleng. Gak bisa. Kalau makin sore bisa dimarahin di rumah. Ia turun dan mulai menuntun motor. Hana ikut berjalan di sampingnya. Aspal terasa lebih dingin dari seharusnya. Langkah mereka bergema pelan, terlalu jelas untuk jalan terbuka seperti itu. Mereka berjalan cukup lama. 5 menit, 10 menit. Mungkin lebih. Hana tidak yakin. Di kejauhan, terlihat cahaya kuning redup. Lihat, kata Diki lega. Warung. Hanya satu bangunan kecil di sisi kiri jalan. Dinding kayu, atap seng, lampu bohlam menggantung di depan. Tidak ada bangunan lain. Tidak ada rumah. Tidak ada suara. Warung itu terlihat bersih. Terlalu bersih untuk tempat yang sendirian di tengah hutan. Seorang perempuan tua duduk di balik meja kayu. Assalamualaikum, sapa Diki. Perempuan itu mengangguk pelan. Waalaikumsalam. Wajahnya datar. Matanya sayu tapi tajam. Motor mogok? Tanyanya tanpa melihat ke arah motor. Iya, Mak, jawab Diki. Boleh istirahat sebentar? Perempuan itu mengangguk lagi. Duduk saja. Hana melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Seperti suara hutan berhenti tepat di luar warung. Hana melihat jam dinding di atas rak minuman. Jarumnya berhenti di pukul 15.45. Ia mengedip. Tetap pukul 15.45. Di sudut ruangan ada tirai dapur yang sedikit terbuka. Hana merasa ada bayangan di baliknya. Seperti seseorang berdiri. Ia berkedip lagi. Tirai itu diam. Diki duduk dan langsung memesan. Ada makanan, Mak? Ada nasi. Masih hangat. Mak Yah bergerak pelan ke dapur. Langkahnya hampir tidak terdengar. Hana mendekat ke Diki. Kita jangan lama-lama ya. Diki menghela napas. Kamu ini kenapa sih? Kita capek. Aku nggak enak, Dik. Enak gimana? Warung biasa aja. Mak Yah kembali membawa 2 piring nasi dan 2 gelas teh. Uap tipis naik dari nasi.
Hana otomatis menunduk dan membaca doa pelan sebelum makan. Saat ia mengangkat sendok pertama, aromanya berbeda. Bukan bau basi, tapi seperti tanah yang baru digali setelah hujan. Ia menyentuh nasi dengan ujung sendok. Terlalu lembek. Diki sudah menyuap lebih dulu. Biasa aja, katanya. Hana mencoba satu suapan kecil. Rasanya pahit di ujung lidah. Ia berhenti. Makyah memperhatikannya. Kenapa? Enduk? Ini? Hana ragu. Rasanya aneh. Makyah tersenyum tipis. Jarang ada yang ingat baca doa di sini. Diki menoleh cepat. Maksudnya? Makyah tidak menjawab. Ia kembali duduk di kursinya. Hana merasa bulu kuduknya meremang. Diki mulai kesal. Kamu terlalu mikir, katanya pelan tapi tegas. Aku gak ngerasa apa-apa. Aku gak nyaman, Dik. Kita udah jauh. Masa mau balik lagi jalan kaki? Hana melihat ke arah pintu warung. Langit di luar terlihat lebih gelap dari tadi. Padahal menurutnya belum lama mereka duduk. Ia menoleh ke jam dinding. Masih pukul 15.45. Dik. Diki menoleh. Apalagi? Jamnya nggak jalan. Diki melihat sekilas. Rusak kali. Ia kembali menyuap nasi. Hana memperhatikan piring Diki. Aneh. Isinya seperti berkurang lebih cepat dari yang ia lihat. Padahal Diki belum makan sebanyak itu. Tiba-tiba terdengar suara pelan seperti kursi kayu digeser. Hana menoleh ke bangku kosong di ujung warung. Baru saja kosong. Sekarang seperti ada lekukan di atasnya. Seperti baru diduduki seseorang. Makyah berbicara tanpa melihat mereka. Kalau sudah mampir, jangan buru-buru pulang. Hana menatap Diki. Diki menatap kembali, tapi kali ini ekspresinya tidak setenang tadi. Di luar warung, hutan tetap diam. Tidak ada satupun suara serangga. Dan jam dinding masih menunjukkan pukul 15.45. Hana berdiri pelan dari kursinya. Aku mau keluar sebentar, katanya. Makyah tidak menjawab. Diki masih duduk, tapi sendoknya berhenti di udara. Ia merasa kepalanya sedikit ringan. Bukan pusing. Lebih seperti kosong. Hana melangkah keluar warung. Udara terasa berbeda. Lebih dingin. Cahaya sore seperti tertahan di atas pepohonan. Motor mereka berdiri tegak. Padahal tadi Diki yakin ia menyandarkannya dengan standar samping yang agak miring. Hana menoleh ke arah hutan di seberang jalan. Di antara batang pohon, ada sesuatu. Seseorang berdiri. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu dekat. Seorang pria dengan pakaian kusam, berdiri menghadap warung. Wajahnya tidak jelas dari jarak itu. Posturnya tegap. Diam. Hana membeku. Ia tidak berteriak. Ia hanya melangkah mundur perlahan kembali ke dalam warung. Saat ia menoleh lagi ke arah yang sama, pria itu tidak ada. Dik, suara Hana lebih tegang sekarang. Di luar ada orang. Diki berdiri cepat dan keluar. Tidak ada siapapun. Hutan doang, katanya, mencoba terdengar yakin. Tapi kali ini, ia juga merasa ada yang tidak pas. Hutan terlalu diam. Tidak ada angin. Tidak ada gesekan daun. Ia menoleh ke arah motor. Mesinnya terlihat seperti baru saja panas. Knalpotnya masih mengeluarkan sisa uap tipis. Padahal tadi mati total. Diki mencoba menyalakan. Motor menyala. Ia menatap Hana. Kita jalan sekarang. Saat mereka hendak mendorong motor menjauh, suara Makyah terdengar dari belakang. Belum waktunya, suara itu tidak keras.
Tapi jelas. Diki menoleh. Mak Yaah berdiri tepat di ambang pintu warung. Padahal beberapa detik lalu ia masih duduk di dalam. Tidak terdengar langkah. Waktunya lewat dulu, lanjutnya pelan. Hana merasakan napasnya mulai tidak teratur. Jam di ponselnya ia nyalakan. Pukul 15.45 ia menatap Diki. Dari tadi, jamnya segitu terus. Diki mengeluarkan ponselnya sendiri. Layar menyala. Pukul 15.45. Kepala Diki terasa semakin ringan. Seperti ada bagian dari pikirannya yang melambat. Ia menoleh ke arah warung. Lampu bohlam kuning itu berkedip sekali. Di bangku ujung, kini terlihat jelas ada seseorang duduk. Pria yang sama seperti di antara pepohonan tadi. Wajahnya biasa. Tidak menyeramkan. Tidak pucat. Hanya kosong. Ia menatap ke arah piring Diki. Piring itu kini benar-benar bersih. Padahal Diki tidak ingat menghabiskan semuanya. Hana mundur satu langkah. Pria itu tidak bergerak. Mak Yaah berdiri di belakang kursi pria itu. Diam. Seperti menunggu. Hana berbisik, "Dik, jangan lihat dia terlalu lama." Tapi Diki sudah melihat. Dan saat ia melihat, ia merasa seperti sedang melihat sesuatu yang tidak asing. Postur pria itu. Cara duduknya. Posisi bahunya. Mirip dirinya sendiri. Lampu warung berkedip lagi. Sekali. Dua kali. Saat cahaya stabil kembali, pria itu sudah berdiri. Jaraknya lebih dekat sekarang. Hanya beberapa langkah dari Diki. Tetap diam. Tetap tidak berbicara. Diki menelan ludah. Ia mencoba melangkah ke kanan. Pria itu tetap diam. Namun sepersekian detik kemudian, posisinya berubah. Seperti gerakan yang tertinggal. Bukan meniru, tapi menyusul. Hana melihatnya dengan jelas. Bukan bayangan. Bukan ilusi cahaya. Sosok itu memiliki tinggi, bentuk wajah, bahkan potongan rambut yang hampir sama dengan Diki. Hanya ekspresinya kosong. Mak Yaah berbicara pelan, yang makan, kadang tinggal. Tidak ada nada mengancam. Tidak ada emosi. Jam dinding di dalam warung masih menunjukkan pukul 15.45. Hana menggenggam tangan Diki. "Jangan habiskan apapun lagi," bisiknya. Diki merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Mak Yaah. Tapi ia tahu satu hal. Sosok di depannya bukan orang yang kebetulan lewat. Dan bukan kebetulan mirip dirinya. Lampu kembali berkedip. Gelap sepersekian detik. Cahaya berubah. Bukan dari lampu. Dari matahari. Diki dan Hana berdiri di pinggir jalan hutan. Tidak ada warung. Tidak ada bangku. Tidak ada Mak Yaah. Hanya pepohonan dan jalan kosong. Motor di samping mereka menyala normal. Suara serangga kembali terdengar. Hana melihat ponselnya. Pukul 18.07. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Tidak ada bangunan apapun. Diki tidak berbicara sepanjang perjalanan pulang. Beberapa hari setelah kejadian itu, semuanya terlihat normal. Sekolah, rumah, aktivitas biasa. Namun setiap kali Hana makan atau minum, ia selalu berhenti sejenak. Menunduk. Membaca doa, tidak pernah lupa lagi. Sekalipun. Suatu sore di rumah, Diki melihat Hana memegang gelas air. Ia menunggu sampai Hana selesai berdoa. "Kamu jadi beda," katanya pelan. Hana menatapnya. "Bukan beda," jawabnya. "Aku cuma belajar. Belajar bahwa tidak semua tempat yang terlihat biasa benar-benar kosong.
Dan tidak semua makanan yang terlihat hangat benar-benar untuk dimakan. Diki tidak membalas. Karena setiap kali ia mencoba mengingat rasa nasi di warung itu, ia tidak bisa. Seperti tidak pernah benar-benar mencicipinya. Dan itu yang membuatnya lebih tidak nyaman daripada rasa apapun. Dari kisah barusan, kita bisa ambil pelajaran, bahwa untuk selalu berdoa dan berhati-hati pada saat makan maupun memulai perjalanan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.